Informasi terbaru, gaji pensiunan PNS Februari 2025 fix tidak naik dan ternyata ini penyebabnya. Jadi, gaji pensiunan PNS 2025 di Februari diestimasikan tidak bakal naik karena ini penyebabnya. Diketahui bahwa gaji pensiunan PNS yang akan disalurkan pada Februari 2025 mendatang nilainya akan sama dengan sebelumnya. Seorang pensiunan PNS yang memiliki tunjangan serta gaji yang tetap sama. Sama sekali tidak ada perubahan dari yang diterima di tahun sebelumnya. Awalnya, desas-desus soal kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 yang naik di tahun ini memang sempat santer beredar di kalangan masyarakat. Jika gaji pensiunan PNS benar-benar naik tahun 2025, maka beberapa tunjangan juga pastinya akan turut pula merangkak naik. Kenaikan gaji pensiunan PNS ini, jika benar terjadi, pastinya juga akan berdampak pada perputaran perekonomian di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 bisa dikatakan masih menjadi rumor belaka. Dan hingga saat ini belum ada regulasi pemerintah yang membenarkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Ada satu alasan yang paling penting mengapa hingga saat ini gaji pensiunan PNS Februari mendatang dipastikan tidak akan naik. Alasannya adalah karena pemerintah belum memutuskan hal tersebut. Jadi, selama pemerintah belum membuat keputusan tentang itu, maka skema gaji pensiunan PNS semua golongan adalah sebagai berikut. Gaji pensiunan PNS golongan 1 akan memiliki gaji pokok terendah Rp1.748.100. Sedangkan untuk gaji pokok tertinggi golongan 1A mencapai Rp1.962.200. Selanjutnya, golongan 1B, gaji pokok tertingginya Rp2.077.300. Golongan 1C, gaji pokok tertingginya Rp2.165.200. Golongan 1D, gaji pokok tertingginya Rp2.256.700. Selanjutnya untuk golongan 2 juga memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100. Sedangkan untuk tertinggi 2A, gaji pokoknya mencapai Rp2.833.900. Gaji pokok 2B mencapai Rp2.953.800. Gaji pokok 2C mencapai Rp3.078.700 dan gaji pokok 2D mencapai Rp3.208.800. Sedangkan untuk gaji pensiunan PNS golongan 3 memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100. Untuk golongan 3A, gaji pokoknya mencapai Rp3.558.800. 3B, gaji pokoknya mencapai Rp3.709.200. 3C, gaji pokoknya mencapai Rp3.866.100. 3D, gaji pokoknya mencapai Rp4.029.600. Sedangkan untuk gaji pensiunan PNS golongan 4 memiliki gaji pokok terendah Rp1.748.100 dan tertingginya untuk 4A, gaji pokoknya mencapai Rp4.200.000. 4B, gaji pokok mencapai Rp4.377.800. 4C, gaji pokok mencapai Rp4.562.900. 4D, gaji pokok mencapai Rp4.755.900. Dan 4E, gaji pokok mencapai Rp4.957.100.
Sedangkan baru-baru ini juga Taspen mengumumkan bahwa bagi Bapak Ibu pensiunan untuk harap berhati-hati apabila ada oknum-oknum yang meminta data terkait dengan pembaruan data. Dan hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa jangan sembarang memberikan data kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, karena data-data itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Sri Mulyani? Kabar dari Sri Mulyani baru-baru ini, apakah kenaikan gaji ini akan diumumkan atau diteruskan atau tidak? Nah, kalau kita lihat, Sri Mulyani rilis 16 belanja yang harus dipangkas kementerian lembaga. Nah, ini harus dirilis ya. Jadi sekarang pemerintah masih fokus terhadap pemangkasan belanja-belanja ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi merilis daftar 16 belanja yang harus dipangkas kementerian atau lembaga. Ini tertuang dalam surat nomor S37 MK02 2025 yang disebar pada 24 Januari 2025. Surat itu dikirimkan kepada seluruh menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Wanita yang akrab disapa Ani itu merujuk pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo Subianto mau APBN hemat 306,69 triliun, di mana 256,1 triliun dipotong dari belanja kementerian lembaga. Ani mengingatkan para pimpinan di Kabinet Merah Putih untuk membahas efisiensi anggaran dengan DPR RI. Setelah mendapat lampu hijau, baru disampaikan kepadanya dengan tenggat waktu 14 Februari 2025. Apabila sampai dengan 14 Februari 2025, Kementerian Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada puter 2D, maka Kementerian Keuangan CQ Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman 4A DIPA ancam Ani soal blokir otomatis, dikutip pada Senin 27 Januari 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi KLL Kementerian Keuangan Denny Surjantoro membenarkan surat yang beredar di media sosial tersebut. Ia mengamini bahwa surat itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu pula dengan rincian 16 pos belanja yang mesti dipangkas. Betul sesuai dengan isi surat. Benar, surat tersebut dari Kemenkeu, ucapnya saat dikonfirmasi. Berikut 16 pos yang harus dipangkas kementerian lembaga. Alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat seminar dan sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa gedung kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, belanja lainnya. Nah, itulah beberapa yang dipangkas oleh Sri Mulyani.